Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sebuah buku yang benar-benar menantang semua keyakinan ekonomi yang mungkin selama ini kita pegang. Jadi siap-siap ya, karena beberapa hal yang akan kita bahas ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dengan fakta yang jujur aja agak lucu. Ternyata, orang itu 2 kali lipat lebih percaya sama peramal cuaca dibanding sama ekonom. Ini bukan cuma bercandaan loh, ini langsung nunjukin inti masalah yang mau kita bahas. Adanya krisis kepercayaan yang serius banget sama para ahli ekonomi. Jadi sebenarnya ada apa sih? Kenapa para ahli dan masyarakat umum tuh seolah-olah hidup di planet yang berbeda kalau lagi ngomongin isu-isu paling penting di zaman kita? Dan ini tuh bukan cuma soal perasaan loh. Coba deh lihat datanya. Hampir semua ekonom setuju buat naikin pajak. Tapi publik cuma 2/3-nya yang setuju. Yang lebih bikin kaget lagi soal gaji CEO. Mayoritas publik ngerasa gaji mereka itu kelewatan. Mayoritas ekonom malah nggak setuju. Jomblang banget kan? Terus apa dong penyebabnya? Nah, buku ini bilang kalau masalahnya itu ada di model ekonomi yang terlalu simpel, yang sering kita pelajari di sekolah, yang ternyata sering banget gagal nangkep rumitnya dunia nyata. Kuncinya ada di satu kata, kelengketan. Gini, teori ekonomi itu kan seringnya nganggep dunia ini licin. Orang gampang pindah kerja, modal gampang ngalir kemana aja. Kenyataannya, dunia itu lengket. Orang itu terikat sama tempat tinggalnya, pekerjaannya, komunitasnya. Kalau kita paham konsep kelengketan ini, cara kita ngelihat semuanya bakal berubah total. Oke, sekarang ayo kita uji ide kelengketan ini ke salah satu isu yang paling panas, yaitu migrasi. Teori dasarnya kan kedengaran logis banget ya, kalau jumlah pekerja tiba-tiba nambah banyak, ya upah harusnya jadi turun. Ini kan hukum penawaran dan permintaan klasik yang kita semua pelajari. Tapi, apa benar kejadiannya begitu di dunia nyata? Di tahun 1980, ada satu kejadian luar biasa yang namanya Mariel Boat Lift. Tiba-tiba, ratusan ribu orang dari Kuba datang ke Miami, bikin jumlah angkatan kerja di sana naik 7%, hampir dalam semalam. Buat para ekonom, ini tuh kayak dapat laboratorium alami yang sempurna. Nah, terus apa yang terjadi? Kalau ikutin teori, harusnya upah di Miami anjlok dong. Tapi, kesimpulan dari ekonom David Card setelah neliti datanya benar-benar mengejutkan. Nggak terjadi apa-apa. Sama sekali nggak ada dampak negatif ke upah atau pekerjaan warga lokal. Teori sederhana tadi salah total. Jadi, kenapa upahnya nggak turun? Yaitu tadi, karena pasar kerja itu lengket. Para bos itu nggak gitu aja mecat pekerja lama yang udah mereka kenal dan percaya. Mereka juga sering bayar sedikit lebih tinggi dari standar buat jaga motivasi. Dan mereka nggak mau ngerusak moral tim dengan bayar orang baru dengan upah yang jauh lebih rendah. Dunia nyata itu jauh lebih rumit kan? Tapi ngikutin bukti itu bukan berarti kabarnya selalu bagus loh. Konsep kelengketan yang sama ini ternyata juga bisa ngejelasin kenapa dampak perdagangan bebas itu bisa sakit banget buat sebagian komunitas. Pandangan ekonomi klasik tentang perdagangan bebas itu kan optimis banget ya. Logikanya, kalau kuah ekonominya jadi lebih besar, secara teori harusnya semua orang bisa dapat bagian yang lebih besar juga. Tapi di awal tahun 2000-an, teori ini diuji habis-habisan sama sebuah peristiwa besar yang disebut guncangan Tiongkok atau China Shock. Tiba-tiba, banjir impor murah dari Tiongkok ngehantam industri manufaktur di beberapa daerah di Amerika Serikat, dan dampaknya keras banget. Dan disinilah sisi gelap dari kelengketan itu muncul. Orang nggak bisa gitu aja memindah cari kerja di tempat lain. Mereka malah kejebak dalam lingkaran setan. Dimulai dari pabrik yang tutup, terus karena orang di PHK, daya beli turun. Akibatnya, toko-toko lokal pada tutup, harga rumah anjlok, pajak daerah merosot, dan akhirnya seluruh kota itu kayak terperangkap dalam kemunduran. Terus, seberapa baik kita ngebantu mereka yang ketinggalan? Angka ini udah cukup ngejelasin semuanya. Untuk setiap $1 pendapatan yang hilang karena persaingan dagang, program bantuan dari pemerintah cuma bisa gantiin 23 sen. Benar-benar sebuah kegagalan total. Dan penderitaan manusianya itu nyata banget. Banyak dari mereka yang kehilangan kerjaan, akhirnya malah bergantung sama tunjangan disabilitas. Bukan karena mereka nggak bisa kerja, tapi karena cuma itu satu-satunya jaring pengaman yang ada. Ini adalah kebijakan yang gagal, yang justru ngerenggut martabat orang. Oke, kalau teori-teori simpel tadi gagal di dua isu besar ini, terus apa dong jawabannya? Nah, para penulis buku ini nawarin cara berpikir yang baru, namanya ekonomi yang baik. Intinya gini, kita harus berhenti mikir kayak fisikawan yang punya hukum universal, dan mulai mikir kayak seorang dokter yang lagi mendiagnosis pasien. Ekonomi yang baik itu membalik prosesnya. Dia nggak mulai dari teori yang kaku, tapi dari fakta di lapangan.
Dia menguji hipotesis pakai data, dan yang paling penting, dia mau ngubah pandangan kalau buktinya ngomong lain. Persis kayak cara kerja penelitian medis. Perbedaannya tuh mendasar banget. Ekonomi yang buruk itu kayak maksa satu teori simpel buat nyelesain semua masalah, nggak peduli konteksnya gimana. Sebaliknya, ekonomi yang baik itu mulai dari rasa ingin tahu, ngumpulin bukti, dan siap menerima kalau jawabannya ternyata rumit dan di luar dugaan. Para penulis ngerangkum filosofi ini dengan sempurna. Kuncinya adalah kerendahan hati secara intelektual, yaitu kemauan buat ngaku kalau kita bisa salah dan ngebiarin data yang jadi penunjuk jalan, bukan sebaliknya. Pembahasan ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau kita sepakat buat mikir kayak dokter, gejala ekonomi apa nih yang ada di sekitar kita sekarang? Entah itu ketimpangan, inflasi, atau perubahan iklim yang paling mendesak buat kita diagnosis pakai pendekatan berbasis bukti ini. Nah, itu jadi bahan renungan buat kita semua.